Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Santi, kelas 22. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit apa itu pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat. Pertama-tama saya akan jelaskan dulu pergaulan itu apa. Pergaulan berasal dari kata gaul yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai hidup berteman atau bersahabat. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lainnya atau dapat juga antara individu dengan kelompok, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial tak akan pernah lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Itu pengertian pergaulan. Nah, pengertian sehat. Sehat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai baik seluruh badan atau bagian-bagiannya atau bebas dari sakit. Sehat adalah suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya dan sebagaimana mestinya. Pengertian sehat menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia adalah suatu keadaan yang sempurna, baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Nah, menurut WHO terdiri dari suatu kesatuan penting 4 komponen dasar yang membentuk positive health, yaitu 1. Sehat jasmani, 2. Sehat mental, 3. Sehat spiritual, 4. Kesejahteraan sosial. Pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1992 adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Artinya, seseorang dikatakan sehat jika tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya berjalan dengan normal dan sebagaimana mestinya. Remaja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai nilai dewasa. Remaja berasal dari kata Latin adolescens yang berarti tumbuh ataupun menjadi dewasa. Istilah adolescens mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Nah, pergaulan sehat pada remaja. Pergaulan sehat dapat juga diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompoknya dengan normal, baik tubuh, jiwa, maupun kehidupan sosialnya. Yang dimaksud normal adalah para remaja menyadari bahwa pergaulan sesama teman dan kelompoknya adalah suatu keharusan untuk menjalankan fungsi sosialnya, agar setiap anak memperoleh keuntungan pribadi dalam hal perkembangan kepribadiannya. Beberapa cara remaja bergaul secara sehat. 1. Adanya kesadaran beragama bagi remaja. Bagi anak remaja, sangat diperlukan adanya pemahaman, pendalaman, serta ketataan terhadap ajaran agama. 2. Memiliki rasa setia kawan. Rasa setia kawan dibutuhkan agar dapat terjalin hubungan sosial remaja yang baik. Rasa setia kawan dalam hal-hal yang positif dan bukan sebaliknya. 3. Memilih teman. Maksud dari memilih teman adalah mengantisipasi agar kita tidak terpengaruh dengan sifat yang tidak baik atau tidak sehat. Walaupun begitu, teman yang pergaulannya buruk tidak harus kita asingkan, melainkan kita tetap berteman dengannya, tapi harus menjaga jarak. 4. Mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif. Misalnya, diarahkan untuk mengembangkan keterampilan atau penyaluran bakat olahraga, memperdalam kajian agama, menulis cerpen, menggambar, dan lainnya. 5. Laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu. Remaja harus menjaga jarak dengan lawan jenisnya sesuai dengan norma agama dan norma sosial di Indonesia. Misalnya, menyapa teman lawan jenis dengan sapaan yang baik, bersahabat, dan berteman dengan lawan jenis dengan saling menghormati dan menghargai. Memakai pakaian yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta tidak mempertontonkan aurat dan sebagainya. 6. Menstabilkan emosi. Kita harus mampu mengendalikan emosi diri kita. Jangan sampai emosi yang menguasai diri kita. Sabar adalah salah satu kunci penguasaan emosi. Cobalah melatih diri dalam menyelesaikan masalah dengan komunikasi, bukan dengan amarah atau emosi. Sikap-sikap dalam pergaulan remaja. Penampilan fisik.
berbicara dan bersikap sopan. Biasakan untuk memberi dan membagi. Hindari pembicaraan yang kurang bermanfaat. Mencuri dengar. Bersikap peduli saat teman sedang mencurahkan isi hatinya. Rendah hati, jadilah diri sendiri. Nah, ini pergaulan tidak sehat. Pergaulan tidak sehat atau biasa disebut pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang atau bebas. Yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar, baik di lingkungan maupun dari media massa. Penyebab pergaulan bebas bermacam-macam. 1. Agama dan iman. Agama dan keimanan merupakan landasan hidup seorang individu. Tanpa agama, hidup mereka akan kacau karena mereka tidak mempunyai landasan hidup. Agama dan keimanan dapat membentuk kepribadian individu. Dengan agama, individu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. 2. Perubahan zaman. Sering dengar perkembangan zaman, kebudayaan pun ikut berkembang, atau yang lebih sering dikenal dengan globalisasi. Remaja biasanya lebih tertarik untuk meniru kebudayaan barat yang berbeda dengan kebudayaan kita, sehingga memicu mereka untuk bergaul seperti orang barat yang lebih bebas. 3. Kesenjangan. Kesenjangan ekonomi dan pertunjukan kemewahan di media massa. Mungkin seseorang terpicu untuk bermewah-mewahan tanpa melihat kemampuan ekonominya. 4. Kurang kontrol. Berkurangnya kontrol terhadap remaja dapat mengakibatkan lepas kontrol, sehingga tidak jarang sesuatu sudah terlambat. Tanda-tanda pergaulan sehat. Berakhlak mulia, senantiasa memiliki prasangka baik, pemaaf, jauh dari rasa iri dan dengki, memiliki sifat malu, berusaha menepati janji, sopan dalam bertutur kata, selalu senyum dan mengucap salam saat bertemu, selalu mengingat pada kebaikan, mengunjungi teman yang sedang terkena musibah, membantu teman yang kesusahan, memberi nasihat baik, tidak membicarakan aib teman atau saudaranya. Tanda-tanda pergaulan tidak sehat. 1. Suka menghamburkan harta untuk hal yang tidak baik. 2. Sering menghalalkan segala cara termasuk dari jalan yang haram dan keji. 3. Munafik. Kalau berkata dusta, kalau berjanji ingkar, kalau diberi ahmad khianat, kalau bersumpah palsu. 3. Rasa ingin mencoba dan merasakan. Perubahan emosi, perubahan pikiran, perubahan lingkungan pergaulan, perubahan tanggung jawab. Mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan, rasa malas, perubahan dalam keinginan. Ingin menunjukkan efisiensi dan kebanggaan diri serta selalu ingin mencoba hal negatif. Dampak pergaulan tidak sehat. Terjadinya pergaulan tidak sehat memberikan pengaruh terbesar terhadap diri sendiri, orang tua, dan lingkungan. Pergaulan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. 2. Ketergantungan obat. Konsumsi obat-obat terlalang sampai akhirnya mengalami ketergantungan obat. 3. Menurunnya derajat kesehatan. 4. Meningkatkan kriminalitas. 5. Merenggangkan hubungan keluarga. 6. Menyebarkan penyakit. 7. Menurunnya prestasi. Pencegahan. Untuk menumbuhkan kesadaran akan bahaya pergaulan tidak sehat, remaja perlu diberi pendidikan mengenai dampak pergaulan tidak sehat dan memberi pendidikan kerohanian agar mereka sadar tentang apa akibat yang akan ditimbulkan dari pergaulan tidak sehat, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan. Hal-hal yang perlu dilakukan agar remaja mempunyai pergaulan yang sehat dan baik. 1. Membekali diri dengan bimbingan agama sendiri, mungkin agar mempunyai kontrol perilaku yang kuat dalam pergaulan. 2. Di saat akan keluar rumah, biasakan untuk meminta izin dan jelaskan tujuan kepergian dan dengan siapa perginya serta pulang jam berapa agar orang tua tahu. 3. Salurkan bakat dan minat dalam hal-hal positif. 4. Yakinlah bahwa aturan yang diberikan orang tua atau guru bukan bermaksud mengekang, tetapi untuk kebaikan masa depan.
5. Biasakan bicara dengan orang tua, ceritakan tentang kejadian yang sudah dialami. Jadikan orang tua atau guru sebagai tempat mencurahkan isi hati. 6. Mari menjadi pelopor remaja penganut pergaulan sehat. Sekian dari penjelasan pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih.